Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, program profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran akan menjelaskan tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat di Indonesia. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kriteria dan kategori registrasi obat. Kriteria obat terdapat kriteria utama yang berisi khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan. Mutu yang memenuhi syarat sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk proses produksi sesuai dengan CPOB dan dilengkapi dengan bukti yang sahih. Informasi produk dan label berisi informasi lengkap, objektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional, dan aman. Selain itu, terdapat kriteria lain, yaitu khusus untuk psikotropika baru, harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia. Khusus obat program kesehatan nasional harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah penyelenggara program kesehatan nasional. Kategori registrasi obat, yang pertama ada registrasi baru. Terdapat kategori 1 yaitu registrasi obat baru dan produk biologi termasuk produk biosimilar. Kategori 2 yaitu registrasi obat generik dan obat generik bermerek. Kategori 3 yaitu registrasi sediaan lain yang mengandung obat dengan teknologi khusus dapat berupa transdermal patch, implant, dan beads. Untuk registrasi variasi, pertama ada kategori 4, yaitu registrasi variasi mayor. Merupakan registrasi variasi yang berpengaruh bermakna terhadap aspek khasiat, keamanan, dan atau mutu obat. Kategori 5 yaitu registrasi variasi minor. Merupakan registrasi variasi yang tidak termasuk kategori registrasi variasi mayor maupun registrasi variasi notifikasi. Kategori 6 yaitu registrasi variasi notifikasi. Registrasi variasi yang berpengaruh minimal atau tidak berpengaruh sama sekali terhadap aspek khasiat, keamanan, dan atau mutu obat, serta tidak mengubah informasi pada izin edar. Selanjutnya, yaitu registrasi ulang. Registrasi ulang merupakan kategori ketujuh, yang merupakan registrasi perpanjangan masa berlaku izin edar. Saya akan menjelaskan mengenai tata laksana registrasi obat. Secara garis besar, tata laksana registrasi obat dibagi menjadi dua, yaitu tahapan praregistrasi yang dilakukan untuk penapisan registrasi meliputi penentuan kategori registrasi, penentuan jalur evaluasi, penentuan biaya evaluasi, dan penentuan dokumen registrasi. Selanjutnya dilakukan registrasi, di mana pada tahapan registrasi ini dibutuhkan beberapa dokumen yang dibagi menjadi 4 bagian. Dokumen bagian 1 yaitu dokumen administratif, informasi produk dan label. Bagian 2 yaitu dokumen mutu, bagian 3 yaitu dokumen non-klinik, dan bagian 4 adalah dokumen klinik. Next. Untuk bagian 1 yaitu dokumen administratif, informasi produk dan label, harus terdapat surat pengantar, formulir registrasi, pernyataan pendaftar, sertifikat, dan dokumen administratif lain yang dibutuhkan, izin produksi obat dalam negeri, izin industri farmasi, sertifikat CPOB yang masih berlaku, data inspeksi CPOB, dan juga hasil dokumen lain, kwitansi, dan bukti pembayaran, serta hasil praregistrasi yang telah disetujui. Next. Untuk bagian kedua, yaitu dokumen mutu, dibagi menjadi beberapa subbagian. Subbagian A yaitu ringkasan dokumen mutu. Untuk pertama dibutuhkan untuk zat aktifnya, harus ada informasi mengenai zat aktif, proses produksi dan sumber zat aktif, karakterisasi, dan untuk obat baru harus ada konfirmasi struktur, sedangkan untuk produk biologi harus ada deskripsi struktur primer, sekunder, dan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian ada spesifikasi dan metode pengujian zat aktif, baku pembanding informasi, dan stabilitas. Sedangkan untuk obat jadi dibutuhkan adanya informasi mengenai pemberian dan formula, pengembangan produk, proses pembuatan, spesifikasi dan metode pengujian eksipien dan juga obat,
baku pembanding, spesifikasi dan pengujian kemasan, dan stabilitas. Selanjutnya, untuk subbagian B, yaitu dokumen mutu. Untuk zat aktifnya, dibutuhkan ada informasi umum dan proses produksi dan sumber zat aktif, di mana untuk produk biologi harus ada informasi mengenai bank sel, termasuk pengkulturan sel dan penyimpanannya, kontrol sumber bahan awal, informasi validasi dan evaluasi validasi untuk membuktikan pembuatan sesuai dengan proses kritis yang tepat. Dan selanjutnya ada karakterisasi, di mana untuk produk biologi harus ada uraian detail mengenai struktur primer, sekunder, dan tingkat yang lebih tinggi, dan informasi aktivitas biologi, kemurnian dan sifat imunokimia yang relevan. Sedangkan untuk obat generik dan obat variasi, persyaratannya harus sesuai dengan farmakope atau informasi lain yang setara dari produsen. Selanjutnya, untuk spesifikasi dan metode pengujian zat aktif disesuaikan dengan ASEAN Guideline for Validation of Analytical Procedure. Next. Selanjutnya, baku pembanding untuk obat generik, variasi major, dan variasi minor harus sesuai dengan persyaratan farmakope atau informasi lain yang setara dari produsen. Lalu, spesifikasi dan pengujian kemasan untuk obat baru dan produk biologi dicantumkan uraian sistem pengemasannya, termasuk identitas komponen kemasan primer dan spesifikasinya. Dan untuk stabilitas harus diberikan ringkasan studi yang dilakukan, protokol, dan hasil studi. Next. Sedangkan untuk obat jadi, harus ada informasi mengenai pemberian dan formula, pengembangan produk, prosedur pembuatan, spesifikasi dan metode pengujian eksipien dan pengujian obat, baku pembanding, dan spesifikasi dan metode pengujian kemasan. Next. Untuk dokumen bagian 3, yaitu dokumen non-klinik, terdiri dari tinjauan studi non-klinik, ringkasan dan matriks studi non-klinik, laporan studi non-klinik jika diperlukan. Dan untuk bagian dokumen 4, yaitu dokumen klinik, dibutuhkan tinjauan studi klinik, ringkasan studi klinik, matriks studi klinik, dan laporan studi klinik. Next. Berikut ini merupakan contoh ketika kita memberikan dokumen registrasi. Harus disertai dengan nama obat, bentuk sediaannya, komposisinya, jenis dan juga besar kemasan, nama pendaftar, dan nama produsen. Semua dokumen tersebut dimasukkan ke dalam map yang diberikan label, di mana labelnya tuh ditulis judul subbagian atau anak subbagian sebagai kertas pembatasnya. Next. Berikut merupakan contoh dokumen registrasi yang harus diisi. Dan dokumen-dokumen tersebut harus dibuat salinannya sesuai dengan apa yang kita buat, apakah dia adalah obat baru dan produk biologi, atau obat generik, atau variasi atau registrasi ulang, sesuai dengan lampiran yang dapat dilihat di slide berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur registrasi obat dan produk biologis. Yang pertama ada tata laksana praregistrasi, di mana pendaftar harus mengisi formulir, kemudian dilakukan penerbitan surat perintah bayar, dan pendaftar harus melakukan pembayaran paling lambat 10 hari sejak penerbitan SPB. Setelah 3 hari, lakukan konfirmasi pembayaran dan proses pelampiran dokumen. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen, di mana jika dokumen lengkap, maka dokumen akan dievaluasi selama 40 hari kerja. Dan jika dokumen tidak lengkap, maka pendaftar harus mengirimkan tambahan data maksimal 20 hari. Jika tambahan data diterima, maka dokumen akan dievaluasi selama 40 hari kerja, dan jika tambahan data maksimal 20 hari ditolak, maka praregistrasi dibatalkan dan biaya tidak dikembalikan. Kemudian dokumen yang dievaluasi jika diterima, maka dilakukan penerbitan hasil praregistrasi. Dan jika dokumen ditolak, maka praregistrasi dibatalkan dan biaya tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya tata laksana registrasi baru, di mana pendaftar mengisi formulir, kemudian melakukan pembayaran paling lambat 10 hari sejak penerbitan SPB. Kemudian setelah 3 hari, lakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian pendaftar harus melakukan pelampiran dokumen registrasi baru beserta rencana manajemen resikonya. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen.
di mana jika dokumen lengkap, maka dokumen akan dievaluasi. Dan jika dokumen tidak lengkap, maka pendaftar harus mengirimkan tambahan data maksimal 100 hari. Dan jika tambahan data diterima, maka dokumen dapat dievaluasi. Dan jika tambahan data tidak diberikan, maka registrasi dibatalkan. Kemudian dokumen evaluasi jika diterima akan registrasi akan disetujui dan izin edar akan disetujui. Kemudian jika dokumen ditolak, maka registrasinya akan ditolak. Selanjutnya dilakukan tata laksana registrasi variasi, di mana pendaftar akan melakukan pengisian formulir, kemudian melakukan pembayaran paling lambat 10 hari sejak penerbitan SPB. Kemudian setelah 3 hari lakukan konfirmasi pembayaran. Kemudian pendaftar harus melakukan proses pelampiran dokumen registrasi variasi sesuai dengan perubahan yang akan diajukan. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, maka dokumen akan dievaluasi, dan jika dokumen tidak lengkap, maka pendaftar harus mengirimkan tambahan data maksimal 100 hari. Jika tambahan data dikirimkan, maka dokumen akan dievaluasi, dan jika tambahan data tidak dikirimkan, maka registrasi dibatalkan. Kemudian hasil evaluasi dokumen jika diterima dan dokumennya lengkap, maka registrasi akan disetujui, dan izin edar akan disetujui juga. Kemudian jika dokumennya tidak lengkap, maka registrasi akan ditolak. Selanjutnya tata laksana registrasi variasi notifikasi, di mana pendaftar mengisi formulir, kemudian akan melakukan perubahan dan pelaporan paling lambat 6 bulan sejak dilakukan perubahan. Selain itu, pendaftar juga harus melakukan verifikasi dengan menunjukkan dokumentasi terkait perubahan yang diajukan. Jika perubahan dan pelaporan paling lambat 6 bulan tidak sesuai, maka notifikasi akan ditolak dan dilakukan registrasi sesuai dengan kategori registrasi variasi yang telah ditetapkan. Jika hasil verifikasi dengan menunjukkan dokumen tidak sesuai, maka notifikasi akan ditolak dan pendaftar akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya tata laksana registrasi ulang, di mana registrasi ulang mempunyai 2 kriteria persyaratan, yaitu yang pertama diajukan paling cepat 12 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum masa izin edar berakhir. Kemudian registrasi ulang tanpa perubahan diajukan maksimal 1 bulan sebelum masa izin edar berakhir. Jika pendaftar tidak melakukan pengajuan, maka registrasi akan dialihkan ke registrasi baru. Kemudian pendaftar harus mengisi formulir. Setelah 3 hari, lakukan pembayaran paling lambat 10 hari sejak penerbitan SPB. Kemudian lakukan konfirmasi pembayaran, dan pendaftar harus melakukan proses pelampiran dokumen registrasi ulang. Jika terdapat perubahan, di mana perubahan yang dimaksud ini ada perubahan terhadap zat aktif, produsen obat, pendaftar, bentuk sediaan, formula, jenis, dan besar kemasan, serta pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Jika terdapat perubahan, maka registrasi akan diproses sesuai dengan kategori registrasi variasi. Jika tidak terdapat perubahan pada dokumen, maka akan dilakukan evaluasi selama 10 hari. Dan jika evaluasi diterima, maka izin edar akan diperpanjang. Baik, selanjutnya adalah registrasi obat tradisional. Tata cara registrasi obat tradisional melalui website www.asrot.pom.go.id/asrot, di mana seluruh dokumen persyaratan adalah online kecuali registrasi akun perusahaan dan registrasi produk high risk. Namun, setelah pandemi, sampai saat ini, seluruh dokumen dapat diterima secara online melalui email. Tata cara registrasi obat tradisional ini dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah pendaftaran akun perusahaan dengan output ID perusahaan, dan yang kedua adalah pendaftaran produk dengan output ID produk. Next. Tahap pertama adalah pendaftaran akun perusahaan. Pendaftar akan mengisi kolom daftar pada registrasi perusahaan di laman yang telah disebutkan, di mana pada laman ini juga pendaftar melampirkan persyaratan yang dibutuhkan berupa izin usaha, sertifikat CPOTB, surat kuasa bermaterai sebagai penanggung jawab akun, NPWP, serta akta notaris pendiri perusahaan. Kemudian, data-data yang terlampir akan diverifikasi oleh BPOM dan jika diterima akan mendapatkan ID perusahaan, namun jika tidak diterima akan dikembalikan ke pendaftar untuk dilengkapi atau diperbaiki.
Masuk ke pendaftaran produk, di tahap pertama ada praregistrasi, di mana didefinisikan bahwa tahap ini merupakan tahap pemeriksaan kelengkapan, keabsahan dokumen, dan dilakukan penentuan kategori produk. Dilanjutkan dengan tahap registrasi yang secara definisi adalah proses evaluasi terhadap dokumen dan data pendukung. Untuk persyaratan yang dibutuhkan, pada tahap praregistrasi ada master formula, surat perjanjian kerjasama kontrak atau distribusi atau pengemas jika ada, dan surat penunjukan untuk produk impor. Pada tahap registrasi, dokumen yang dibutuhkan adalah sertifikat analisa bahan baku dan kemasan, sertifikat analisa produk jadi, cara pembuatan produk, protokol dan hasil uji stabilitas, rancangan desain kemasan, dan hasil praregistrasi. Next. Secara garis besar, berikut adalah bagian pendaftaran produk. Pendaftar akan melakukan akses registrasi melalui situs asrot.pom.go.id/asrot, kemudian mengisi template registrasi produk baru dan melampirkan file pendukung yang telah disebutkan sebelumnya. Dari sini, pendaftar akan mendapatkan terbitan surat perintah bayar praregistrasi, di mana apabila telah dibayar, maka pendaftar akan mendapatkan hasil praregistrasi selama proses 20 hari kerja. Apabila ditolak, akan dikembalikan kepada pendaftar untuk dilengkapi atau diperbaiki, dan apabila hasil praregistrasi diterima, pendaftar dapat melanjutkan ke tahap registrasi. Di mana tahap registrasi ini, pendaftar akan menginput persyaratan mutu yang selanjutnya akan diverifikasi oleh BPOM. Jika persyaratan mutu ini ditolak, akan dikembalikan kepada pendaftar untuk diperbaiki dan dilengkapi kembali. Dan apabila diterima, akan terbit surat perintah bayar registrasi. Setelah dibayarkan, akan ada satu tahap lagi, yaitu evaluasi berkas registrasi oleh BPOM. Apabila masih belum lengkap, akan dikembalikan kepada pendaftar, dan apabila diterima, maka pendaftar akan mendapatkan SK persetujuan pendaftaran, yang artinya produk yang didaftarkan telah diterima oleh BPOM. Selanjutnya, registrasi produk kosmetik. Berikut adalah tata cara registrasi produk kosmetik. Kosmetika itu hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Izin edar sebagaimana yang dimaksud adalah berupa notifikasi. Kemudian dikecualikan dari ketentuan notifikasi, yaitu bagi kosmetika yang digunakan untuk penelitian dan sampel kosmetik untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan. Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada kepala badan. Pemohon dapat terdiri atas, yang pertama, industri kosmetika yang berada di wilayah Indonesia yang telah memiliki izin produksi, kemudian importir kosmetika yang mempunyai angka pengenal impor atau API, dan surat penunjukan keagenan dari produsen negara asal dan atau yang terakhir usaha perorangan atau badan usaha yang melakukan kontrak produksi dengan industri kosmetik yang telah memiliki izin produksi. Nah, kosmetika yang dinotifikasi itu harus dibuat dengan menerapkan CPKB atau cara pembuatan kosmetik yang baik dan tentu memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan teknis yang dimaksud meliputi persyaratan keamanan, bahan, penandaan, dan juga persyaratan klaim. Pemohon yang akan mengajukan permohonan notifikasi kosmetik harus mendaftarkan diri dulu ke kepala badan. Pendaftaran sebagai pemohon hanya dilakukan satu kali, sepanjang tidak terjadi perubahan dari data pemohon. Pemohonan yang telah terdaftar dapat mengajukan permohonan notifikasi dengan mengisi formulir atau template secara elektronik pada website Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berikut website Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendaftarkan notifikasi produk kosmetik. Pengajuan notifikasi kosmetik, yang pertama, pemohon mendaftarkan akun badan usaha secara online, termasuk membuat head account perusahaan, membuat sub account perusahaan, dan membuat sub perusahaan. Verifikasi dokumen administrasi di loket notifikasi kosmetik di
kantor Badan POM. Verifikasi ini dilakukan untuk mengaktifkan akun-akun yang telah kita daftarkan. Kemudian setelah akun kita diaktifkan atau diaktifasi, pemohon masuk ke dalam website dengan menggunakan akun yang sudah terdaftar tersebut. Berikut tampilan ketika kita berada di notifikasi dari Badan POM. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan login melalui sub-account jika kita ingin mendaftarkan notifikasi produk kita. Kemudian pilih menu daftar produk. Selanjutnya pilih status produk, dan kemudian isi data produk. Dan setelah semua sudah terisi, maka kita finalisasi dan akan terbit yang namanya surat perintah bayar atau SPB. Untuk SPB sendiri atau biaya pendaftaran, untuk produk yang diproduksi di wilayah ASEAN, biaya pendaftarannya sebesar Rp500.000. Sementara untuk produk yang diproduksi selain di luar negara ASEAN, yaitu Rp1.500.000. Kemudian setelah SPB diterbitkan oleh bank, maka pemohon diharuskan membayar pembayaran di bank, lalu mendapatkan NTPN dan NTB atau nomor transaksi bank. Kemudian setelah melakukan pembayaran, maka akan dilakukan verifikasi oleh Badan POM, dan verifikasi ini dilakukan selama 14 hari kerja. Jika verifikasi sudah dilakukan dan data-data dinyatakan lengkap, maka akan diterbitkan nomor notifikasi. Namun, jika diperlukan konfirmasi lebih lanjut oleh produsen atau oleh pemohon, maka verifikasi akan dikonfirmasi dulu. Setelah dikonfirmasi, maka selanjutnya akan diterbitkan nomor notifikasi. Namun, jika dalam 14 hari Badan POM tidak ada melakukan konfirmasi atau melakukan penerbitan nomor notifikasi, maka bisa dikatakan notifikasi ditolak. Dan ditolak tersebut jika produk tidak memenuhi persyaratan. Kemudian, pengajuan bisa dimulai dari awal hingga memenuhi persyaratan. Nah, sebelum menotifikasikan produk, pemohon diharuskan menyusun dokumen informasi produk atau DIP yang mana sudah diatur dalam Perka BPOM nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman dokumen informasi produk. Nah, apabila dalam jangka waktu 14 hari yang sudah ditentukan sejak pengajuan permohonan notifikasi, dari kepala badan tidak ada surat penolakan, maka dianggap pengajuan tersebut disetujui dan produk dapat beredar di wilayah Indonesia. Kemudian dalam jangka waktu 6 bulan, kosmetik yang telah dinotifikasi wajib diproduksi, atau jika diproduksi di luar negeri wajib diimpor dan diedarkan di wilayah Indonesia. Notifikasi tersebut berlaku dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian setelah dalam jangka waktu 3 tahun atau setelah jangka waktu tersebut berakhir, pemohon harus memperbarui notifikasi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.